Ini selamat sore, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Selamat sore buat yang nge-zoom di rumah maupun di jalan. Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai persekutuan koper pada sore hari ini, ya. Kita akan memulai dengan satu pujian. Saya pada sore hari ini pengen mengajak ibu-ibu sedikit berkaraoke nyanyinya, ya. Nanti jadi ngikutin lagu-lagu yang ada di teks, modelnya nanti kayak slide itu, ya. Karena biasanya saya yang ngiringi, tapi ini karena nggak ada yang ngiringi, jadi saya yang mimpin. Jadi saya pakai musik dari YouTube aja, ya. Kita mulai dengan satu pujian, ku berserah kepada Allahku. Kedengeran ya yang di Zoom ya, suara musiknya. Kasih tangan. Oke. Ya, ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Surgawi terus menjagaku. Musiknya agak kencengan dikit ya. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam erang atau senang, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Surgawi terus menjagaku. Mari kita satukan hati bersama-sama di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami semuanya boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, itu atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan limpahkan dan Tuhan berkati bagi kami semuanya. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa mampu dan mau menjaga kami di dalam setiap keadaan kami. Kami tahu meskipun mungkin langit tidak selalu biru di dalam kehidupan kami, tapi kami tahu pasti dan percaya bahwa Tuhan memberikan pelangi sehabis hujan. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan, dan sukacita serta kasih yang Tuhan berikan pada kami di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam persekutuan koper. Kami mengucap syukur untuk ibu-ibu yang selalu senantiasa setia dan selalu percaya kepadamu. Dan biarlah di dalam setiap kesibukan kami selalu boleh menyisihkan waktu untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati persekutuan sore hari ini dari awal sampai akhirnya di dalam penyertaan-Mu. Biarlah internet yang kami gunakan juga, yang ibu-ibu melalui Zoom
mengikuti koper pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik semuanya. Tuhan berkati juga pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita pada sore hari ini. Biarlah Engkau memberkati persiapannya, biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi kepanjangan suara Tuhan untuk memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi benih-benih dan kami boleh menjadi tanah yang subur untuk dapat memberkati dan menghasilkan buah untuk sesama kami, untuk keluarga kami, untuk lingkungan sekitar kami. Tuhan memberkati kami semuanya untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh persekutuan doa pada sore hari ini hanya di dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, mari kita lanjutkan kembali. Mungkin saya membuka ruang kesaksian juga setelah menyanyikan lagu ini ya. Kita akan menghantarnya dengan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Kita boleh nyanyi sambil bertepuk tangan. Yang di rumah boleh tuh tepuk tangan ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah dengan memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yuk bangkit berdiri yuk. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ya, saya membuka ruang kesaksian bagi ibu-ibu yang ingin bersaksi untuk kebaikan Tuhan selama berminggu-minggu, berhari-hari, bahkan mungkin barusan mungkin ada berkat yang Tuhan berikan buat kita yang kita rasakan. Mungkin ibu-ibu yang ada di rumah juga boleh ya sharing-sharing atau memberikan kesaksian. Siapa yang di sini? Ada juga enggak? Bu Sunaryati mau bersyukur? Ya, boleh sini. Loh. Ih, yang situ enggak suaranya enggak masuk, Bu. Yuk. Nah, pakai mic ini ya. Bentar, Ibu Sunaryati ingin bersaksi juga.
Ya, pada sore ini kami mengucap syukur aja karena pimpinan Tuhan. Saya ya di rumah sendiri, segala macam sendiri, mau tidur sendiri, makan sendiri, ya semuanya sendiri. Dan saya diberi pekerjaan untuk setiap pada dari bulan Juni sampai bulan Juli itu saya terus disibukkan ke rumah sakit hanya gara-gara sedikit dari penyakit yang di pelipis ini. Dan Tuhan selalu memimpin kami. Setiap pagi jam 4:30 saya sudah budal dari rumah sampai di RSCM itu kadang-kadang ya 5:30, kadang-kadang ya jam 6 itu baru ini. Kadang-kadang jam 5:30, jam 5:30 itu sudah macet ya. Jadi kadang-kadang sampai di RSCM itu sampai jam 6, kadang-kadang jam 6 kurang seperempat. Dan di sana itu ngantrinya itu ya saya jam segitu datang itu sampai di sana kadang-kadang itu sudah dapat nomornya tuh 46, 41, paling enggak itu ya 25 gitu. Kadang-kadang ya sampai jam 4 sore itu baru selesai gitu. Dan puji Tuhan ya semuanya sudah sudah diperiksa dari hasil ini lab, dari ronsen, dari semuanya sudah selesai. Tinggal nanti tanggal 23 itu untuk pelaksanaan. Saya tanya sama dokternya, kenapa sampai lama banget toh dok? Saya tuh jadi nunggunya itu kadang-kadang itu tuh lupa kalau pas lagi mau hari hanya itu. Ya nanti diingatkan lagi, Bu, wong ini juga dirapatkan kan, ngantri yang sakit juga banyak gitu. Jadi mungkin yang agak ringan itu dibelakangkan gitu. Jadi yang sekarang ini ya memang kalau di rumah itu kayaknya ya sehat aja ya, tapi kalau udah nyampe di rumah sakit isinya kan ya orang sakit semua gitu. Jadi kadang-kadang ya masih bersyukur sakitnya enggak seperti yang saudara lain gitu. Jadi ya kami bersyukur aja. Nanti tanggal 23 itu saya melaksanakan ini. Ya sepele tapi ya jadi gawe itu ya begitu ya. Tadinya nggak nyangka kalau sampai begitu repotnya. Tanggal berapa, Bu? 23. Oh, tanggal 23 ini ya? Iya. Ditindak operasinya? Iya, langsung ya. Ya masih bersyukur ya, Bu ya? Ya, kami bersyukur. Masih ringan ya, jadi masih ringan. Saya juga sering dipantau sama dokter, gimana Ibu sehat? Ya sehat, sama masih hidup, saya bilang gitu. Ya semua kemurahan Tuhan ya Bu ya. Semua kemurahan Tuhan, dokternya memang di sana itu baik-baik semua gitu. Ya terima kasih Bu Sunaryati. Mungkin ada ibu-ibu yang lain, Ibu Dani mau ya, Bu Indriani maju aja nih Bu. Ini Oma Indriani ya, sini Bu. Selamat sore ibu-ibu yang di rumah juga yang di sini. Saya mau bersyukur aja karena lutut saya ini kok sudah ada 2 minggu bersih gitu. Biasanya sebentar-sebentar itu bercak-bercak merah, gatel gitu. Obatnya apakah itu betul apa tidak? Tapi saya disuruh sama dokter teman saya itu nggak usah pakai lotion macam-macam, bikin minyak kelapa aja sendiri gitu. Jadi ya saya nurut, bikin minyak kelapa sendiri yang ada blondonya segala itu. Sampai sekarang itu bagus malah. Saya heran jadi nggak pakai salep segala, udah pakai itu aja. Semua karena kulit saya itu kering gitu. Tapi ada beberapa hari ini kaki saya bengkak. Saya nggak tahu kalau bengkak, cuma rasanya kaku gitu. Beberapa hari saya pikir itu kaku-kaku gitu. Nggak taunya kalau dipijet itu masuk gitu loh, sedikit gitu. Terus ke dokter diperiksa, langsung disuruh cek ginjal gitu. Tapi bagus hasilnya ginjalnya. Jadi saya dirujuk lagi ke penyakit dalam. Karena ini kan cuma simptom ya, kaki bengkak itu. Karena sudah tua juga, jadi mungkin ada penyakit lain seperti jantung. Segala itu kan gejalanya juga begitu.
Ya kita pasrah aja, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Oma Ingriani ya. Ya, puji Tuhan di dalam keterbatasan fisik teman-teman kita, Oma dan Ibu Sunaryati ya, masih terus diberikan kesehatan yang baik. Ya. Ya, bersyukur masih bisa datang beribadah persekutuan ya. Puji Tuhan, kita harus menteladani mereka loh. Kita yang masih muda harus semangat ya. Jangan patah semangat untuk datang beribadah. Ya, terima kasih untuk kesaksian dan sharing-sharing ya Ibu Oma Ingriani dan Ibu Sunaryati. Yang teman-teman di rumah ada nggak? Nggak ada ya? Oke, ya sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita, kita akan menaikkan kembali satu pujian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita mempersiapkan firman Tuhan ini ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit bisa disembuhkan, masih terus semangat ya. Mungkin di pikiran kita bahwa kita, wah ini kok kayak gini, ini kok seperti ini gitu. Tapi Tuhan punya maksud di balik seperti itu ya. Semuanya ada pelangi di belakang dari kesusahan yang kita ada ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kembali kita nyanyikan lagu ini ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bisa ya lagunya ya. Ikutin di situ kata-katanya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti melalui Zoom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, di sore hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami para perempuan untuk kami boleh duduk diam, belajar akan firman Tuhan. Kami selalu membutuhkan Engkau ya Tuhan di dalam setiap firman-Mu. Kami perlu akan tuntunan-Mu dan kami perlu diterangi oleh firman-Mu. Sehingga jalan yang kami lewati, kami boleh berjalan di jalan yang benar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Urapi setiap kami yang mendengarkan sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menjadi kepanjangan firman Tuhan untuk menyampaikan kepada setiap kami dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu saja yang nampak dan kuasa-Mu yang menguasai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu tema, Batsyeba Ibu Suri Kerajaan. Temanya mantap. Ya, kita akan baca dari 1 Raja-Raja 1. Hari ini kita akan membaca beberapa ayat ya. 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 30. Judul perikopnya, Salomo diurapi menjadi raja. 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Raja Daud menjawab katanya, "Panggillah Batsyeba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan, Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Ya, ibu-ibu yang terkasih, tentunya kita sudah sangat sering mendengar tentang cerita Daud dan Batsyeba. Yang sering pembahasannya adalah tentang dosa besar yang mereka lakukan. Kita pastinya sudah tahu ya bagaimana cerita Daud dan Batsyeba. Mungkin ada orang-orang yang bertanya, bagaimana mungkin Daud yang jatuh dalam dosa yang besar, yang melakukan hal seperti itu, tetapi Allah tetap mengasihi dia. Bahkan dari keturunannya lahir Yesus. Saya juga kadang berpikir, kenapa ya Tuhan kok melalui Daud dan dari keturunan dari Batsyeba justru lahir Yesus. Mari kita akan meninjau bersama-sama, kita akan belajar. Yang pertama, kita harus meninjau kehidupan Daud secara keseluruhan. Tidaklah jujur melebih-lebihkan riwayat kecemaran Daud sebagai perkara terbesar dalam hidupnya. Setiap orang pasti berdosa dan punya hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bertahun-tahun lamanya Daud senantiasa percaya, setia, dan taat kepada Tuhan. Dan kenyataan membuktikan bahwa pada umur 20 tahun, Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu terdapat di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Penghargaan Tuhan yang demikian tentunya tidak hanya berlaku bagi Daud pada masa mudanya. Jadi ketika Daud berumur 20, kemudian dia sungguh menjadi orang yang taat, yang setia kepada Tuhan luar biasa.
Tetapi dengan satu kesalahan tidak mungkin Tuhan menghapus semuanya. Jadi setelah meneliti baik-baik fakta-fakta selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Alkitab, maka haruslah diakui bahwa Daud tergolong orang yang sangat beribadat pada zaman Perjanjian Lama. Kita tahu bagaimana Daud yang luar biasa. Yang kedua, pertobatan Daud harus kita hargai benar-benar. Sepertinya belum pernah ada orang yang begitu sangat melakukan pertobatan seperti Daud, sampai dia sangat prihatin, dia merendahkan diri dan dia menghukum dirinya sendiri serta menunjukkan penyesalan yang besar. Jadi mungkin tidak ada orang yang seperti itu, seperti Daud yang benar-benar bertobat ketika dia sudah tahu akan kesalahan dosanya yang merupakan kejahatan di mata Tuhan. Dia sungguh-sungguh menyadari dosanya dan benar-benar bertobat. Kita tidak mendengar lagi bahwa Daud melakukan untuk kedua kalinya kan? Tidak ada kan? Ya itu, benar-benar bertobat. Itulah yang diperhitungkan Allah. Di Mazmur 51, mungkin nanti ibu-ibu bisa baca di rumah, pernyataan penyesalan Daud sesudah Nabi Nathan menegur dia. Jadi di Mazmur 51 itu nanti ibu-ibu bisa melihat bagaimana dia benar-benar menyesal di hadapan Tuhan. Kejatuhan Daud hendaknya dijadikan peringatan bagi semua orang yang belum jatuh, maksudnya yang belum melakukan dosa seperti Daud, supaya kita berhati-hati. Kita harus menjaga diri kita, mengendalikan diri kita dengan baik. Dan yang sudah jatuh, yang sudah terlanjur jatuh, itu jangan berputus asa. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan Daud. Ya, itu sekilas cerita tentang Daud. Walaupun Alkitab tidak menerangkan bagaimana perasaan Batsheba, tapi tentunya kita menganggap bahwa ia juga mengakui dosanya seperti yang dilakukan Daud. Jadi bersama dengan Daud dia minta ampun benar-benar di hadapan Tuhan dan dia benar-benar bertobat seperti yang dilakukan Daud, dan Batsheba pun menerima pengampunan dari Tuhan. Terbukti Allah memberikan anak bagi Daud, yaitu Salomo, yang sudah dinubuatkan menjadi seorang raja yang termasyhur dengan hikmat dan kekayaannya yang luar biasa. Dan sampai detik ini mungkin tidak ada orang yang bisa seberhikmat Salomo dan sekaya Salomo. Begitu, dengan perantaraan Nabi Nathan. Dan Allah menyuruh menamakan anak itu Yedija, yang artinya oleh karena Tuhan. Itu ada di 2 Samuel 12 ayat 25. Nanti ibu-ibu bisa baca di rumah ya. Ada penafsir yang mengartikan arti Yedija itu dikasihi oleh Tuhan. Begitu luar biasanya nama itu, benar-benar. Dan ternyata memang benar, setelah lahir Tuhan sangat mengasihi Salomo. Ya, itulah ibu-ibu sekilas cerita dimulainya nama Batsheba di dalam Alkitab. Allah yang bermurah hati kepada Batsheba yang kemudian berperan sebagai perantara sehingga anak laki-lakinya Salomo menjadi putra mahkota. Ya, ini saya tadinya tanya ke Pak Edi. Biasa Batsheba kita ceritanya itu soal dosanya dengan Daud. Ini busuri kerajaan ini gimana saya ngomongnya. Lain kali kalau buat tema jangan susah-susah. Kemudian Pak Edi mengatakan beberapa poin begitu. Saya sudah memikirkannya, oh ini berarti Ibu Suri ini jadi bagaimana seorang Batsheba dia berperan untuk memperjuangkan anak dan dirinya sehingga dia bisa menjadi ibu suri kerajaan. Ya, sekilas seperti itu. Kemudian Pak Edi memberikan, kalau saya enak ya, banyak buku, ada contekan. Ya, kalau kemarin seperti Bu Eliata, terus Bu Monik gitu ya, cerita yang Bu Eliata, saya mikir Bu Eliata yang hebat gitu aja bingung.
Apalagi saya tapi bersyukur ada punya suami yang pendeta jadinya, dan banyak buku di rumah. Akhirnya Pak Edi, ini buku baca. Wah, bukunya itu loh tebel-tebel gini, saya dikasih 4 atau 3. Itu tentang runtutan kerajaan-kerajaan. Waduh, ini bacanya gimana? Iya begitu. Saya yang tidak biasa baca harus baca. Iya, ibu-ibu yang terkasih, pertanyaannya kenapa yang dipilih kok anak Batsyeba? Kenapa yang dipilih kok Salomo? Biasa orang berpikir seperti itu ya. Mari kita belajar bersama-sama. Kita tahu anak Daud itu banyak, istrinya kan juga banyak. Di dalam 2 Samuel, kita akan membaca bersama 2 Samuel 3, ayat 2 sampai dengan 5. 2 Samuel 3, ayat 2 sampai dengan 5. Ya, mohon Bu Sunaryati bisa membacakan 2 Samuel 3 ayat 2 sampai 5. Samuel 3 ayat berapa, Bu? 2 sampai 5. Iya. Anak-anak lelaki Daud. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefacah, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitram dari Eglah, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Ya, terima kasih Bu Sunaryati. Ya, itulah ada 6 anak Daud yang lahir di Hebron. Tidak berhenti sampai di situ, ibu-ibu. Di dalam 2 Samuel 5, ya kita akan membaca kembali 2 Samuel 5 ayat 14. 2 Samuel 5 ayat 14. Mohon ibu-ibu yang ada di Zoom bisa membacakan buat saya. Ibu Hana. Siap. 2 2 Samuel 5 ayat 14. 2 Samuel 5 ayat 14. Inilah anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Samua, Sobab, Nathan, Salomo. Hibar, Eliusa, Negeb, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Ya, terima kasih Bu Hana. Ya, di Yerusalem lahir anak-anak Daud, 11 anak Daud. Ya, di dalam 2 Samuel 7 itu janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud di ayat 12 dan 17 mengatakan bahwa janji Tuhan itu dikatakan melalui Nabi Nathan. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa namanya itu disebut Salomo. Jadi di 2 Samuel 7 ayat 12 dan 17, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi tidak disebutkan secara detail namanya itu Salomo. Mari kita akan sedikit membahas anak-anak Daud. Sebelum kita masuk ke Batsyeba ya. Yang lahir di Hebron, Amnon, anak sulung Daud itu dibunuh oleh Absalom. Ibu-ibu bisa baca nanti di 2 Samuel 13 ayat 28. Kileab hanya 1 kali disebut dalam Alkitab, tidak ada penjelasan yang lain. Absalom
ingin menjadi raja tapi caranya salah. Maksudnya dia melakukan hal yang licik, yang tidak benar, dan akhirnya membuat dia mati. Ibu-ibu banyak yang tahu ya ceritanya, Absalom mati, rambutnya tersangkut di pohon terbantin yang besar. Itu di 2 Samuel 18 ayat 9 sampai 10. Adonia, anak keempat yang nanti akan kita bahas bersama. Kemudian Sefaca dan Yitream juga tidak ada penjelasan di dalam Alkitab. Demikian juga dengan anak-anak Daud yang lahir di Yerusalem, tidak diceritakan. Jadi yang diceritakan hanya itu dan Salomo. Mari kita akan lihat bagaimana peran Batsyeba dalam memperjuangkan janji yang telah Daud katakan dalam sumpahnya kepada Batsyeba. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 1 yang tadi sudah kita baca, cuma tadi kita bacanya kan ayat yang akhir-akhir ya. Itu mengisahkan tentang hari tua Daud dan soal penggantinya. Jadi di sini diceritakan Daud itu sudah tua, sudah lanjut umurnya, terus badannya dingin sampai diselimuti aja masih tetap dingin gitu. Melihat kondisi kesehatan Daud, Adonia, anak yang keempat dari istrinya yang bernama Hagit, meninggikan diri dan berkata, aku ini mau jadi raja. Dia melengkapi dirinya, jadi yang nggak ada yang memerintah, nggak ada yang memberitahu. Daud juga nggak tahu kalau dia seperti itu. Dia tiba-tiba melengkapi dirinya dengan kereta-kereta, dengan orang berkuda. Dia mengadakan perundingan dengan Yoab dan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Kemudian Adonia mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu, ternak gemukan sebagai korban persembahan. Biasa kalau raja seperti itu kalau sudah akan dilantik ya. Lalu dia mengundang semua saudaranya, anak-anak raja dan semua orang Yehuda dan juga pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan, Benaya dan para pahlawan serta Salomo itu enggak diundang. Ya karena mereka tidak berpihak kepada Adonia. Dan Nabi Nathan tahu kok Adonia seperti itu ya. Dia melakukan hal yang bukan jalannya begitu. Dia bukan pengganti raja, karena Nabi Nathan dia yang diberitahu oleh Allah bahwa penggantinya itu bukan Adonia gitu. Kemudian Nabi Nathan berkata kepada Batsyeba, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit itu telah menjadi raja, sedangkan tuan kita Daud tidak mengetahuinya. Nabi Nathan melanjutkan, nasihatku, jadi Nabi Nathan memberikan nasihat kepada Batsyeba, pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan padanya. Jadi Nabi Nathan itu menyuruh, memerintahkan kepada Batsyeba untuk menghadap Daud, sampai kata-katanya itu ditata oleh Nabi Nathan. Ya rajaku, bukankah Tuhan sendiri yang bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang duduk di atas tahtaku. Mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berkata demikian, aku akan masuk dan menyokong perkataanmu itu. Loh, sampai segitunya Bapak Ibu, ibu-ibu yang terkasih. Nabi Nathan tidak hanya sekedar meminta Batsyeba untuk menghadap Daud, tapi dia juga kata-katanya itu dituntun sama Nabi Nathan. Kamu ngomongnya seperti ini loh. Nah, nanti kamu hampir selesai ngomong, saya akan masuk ikut ngomong gitu, maksudnya backup gitu dari setelah Batsyeba, Nabi Nathan akan nambahi istilahnya gitu, backup kata-katanya, dia akan menjelaskan kepada Daud. Ya, ibu-ibu kita tentunya tidak tahu pasti bagaimana kondisi Daud saat itu. Di Alkitab dijelaskan bahwa dia memang sakit, sakitnya karena mungkin usianya udah tua, padahal sebetulnya enggak tua-tua banget deh waktu itu. Kurang lebih 70 tahun. Tapi dia sudah sakit dan badannya dingin. Kita enggak tahu dia sakit separah apa sakitnya. Dan
Batsyeba dengan kondisi yang seperti itu, dia pasti dilema. Suaminya sakit, dia harus ngomongnya itu kalau kabar gembira sih enggak masalah ya. Berarti ini kabarnya kan kabar enggak enak, dan dia harus ngomong, harus mengutarakan, harus menghadap Daud dan harus ngomong bahwa Adonia seperti ini dan dia harus menagih janji. Kan harus ngomong seperti itu. Wah, kamu dulu janji loh, sumpah loh, seperti ini gitu. Dalam kondisi suami sakit, kita sebagai istri harus ngomong seperti itu. Pasti dilema. Karena kita tahu ya, kita semua ibu-ibu, kita ngerti bagaimana kondisi kita menjadi istri begitu. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, dia cepat memutuskan. Dia nurut apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan dan menyampaikan kepada Daud. Dan itu bisa jadi, mungkin Batsyeba bisa berpikir, wah ini kalau Daud syok, bisa langsung bablas. Ya kan, bisa kan? Bisa jadi kalau sakitnya parah, dia mendengar berita yang benar-benar tidak enak ini beritanya, karena anaknya dalam kutip seperti memberontak kan. Dia tiba-tiba mau jadi raja, dia melakukan hal-hal seperti itu. Tapi dengan hikmat Tuhan dia bertekad maju sesuai Nabi Nathan, karena dia tahu bahwa Nabi Nathan adalah utusan Allah, orang yang mengasihi Allah. Ya, kemudian Batsyeba langsung menghadap Daud dan dia menuruti apa yang dinasihatkan oleh Nabi Nathan. Dia masuk menghadap Raja Daud dan dia berlutut dan menyembah kepada Raja Daud sebagai ungkapan rasa hormatnya kepada Raja Daud sebagai raja dan suaminya. Dia ingin mendapat perkenanan dari atasannya, maksudnya dari Raja Daud. Dan dia menganggap Raja Daud itu bukan hanya suami, tapi dia raja dan orang yang di atasnya, orang yang layak dihormati, seperti itu. Jadi ketika Batsyeba menghadap Raja Daud, dia menunjukkan rasa hormat serta patuh sehingga atasannya itu, Daudnya itu memperlakukan dia dengan baik. Pada kesempatan ini cara Batsyeba berkata-kata dengan raja sangat hati-hati. Ternyata tidak enak ya jadi istrinya raja. Ngomong suaminya aja, sama suaminya harus hormat gitu ya. Harus dengan hati-hati gitu ya. Ada di antara kita para istri yang kalau ngomong dengan suaminya, apalagi yang sudah menikah 20 tahun seperti saya. Kadang apalagi kalau jengkel ya. Tapi tidak usah diceritakan di sini. Iya. Raja bertanya kepada Batsyeba, apa yang kau ingini? Lalu Batsyeba menjawab, ya Raja Tuanku, Tuanku sendiri yang sudah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku dan dialah yang duduk di atas tahtaku. Jadi Batsyeba mengulangi apa yang dikatakan Daud kepadanya. Tetapi sekarang lihatlah Adonia telah menjadi raja. Sedangkan tuanku tidak tahu. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba dan telah mengundang semua anak raja. Bahkan Imam Abiatar dan Yoab diundang juga, tetapi Salomo tidak diundangnya. Kepadamulah ya tuanku raja tertuju mata semua orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahtaku, di atas tahta tuanku sesudah tuanku raja. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah. Segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Jadi mungkin maksudnya maksud Batsyeba, nanti Batsyeba dan Salomo dipersalahkan ketika Daud sudah meninggal, begitu ceritanya. Selagi Batsyeba berbicara, beneran Nabi Nathan datang, dia langsung berkata, Batsyeba, itu ada Nabi Nathan. Terus kemudian masuklah Nabi Nathan dan berkata, ya tuanku, rupa-rupanya memang
Adonia akan menjadi raja, dan dia yang sudah menyembelih lembu, ternak gemukan, domba, ia mengundang anak raja dan para panglima, Imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tetapi hambamu ini, Imam Sadok bin Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal itu terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Jadi Nabi Nathan kembali mengingatkan Daud, kalau memang betul Adonia yang menjadi raja, kenapa kok Raja Daud tidak memberitahu Nabi Nathan dan Salomo dan Batsheba gitu. Jadi Nabi Nathan tuh merasa begitu peduli karena dia benar-benar tahu akan rancangan Tuhan, dan dia sebagai alat kepanjangan dari Allah untuk memberitahukan segala hal yang terjadi kepada Daud. Dan itu Nabi Nathan melihat bahwa itu yang memang yang baik bagi Daud dan bagi Israel. Kemudian di ayat yang 28 dan 30 yang sudah tadi saya baca, saya akan ulangi. Lalu Raja Daud menjawab katanya, panggillah Batsheba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Jadi setelah tadi Batsheba masuk cerita, Nathan masuk, Nabi Nathan masuk cerita, mungkin Batshebanya keluar lagi, makanya ini dipanggil lagi oleh Raja Daud. Gitu. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Nah, setelah Daud berkata begitu, lega ya, oh betul, berarti memang Salomo lah yang dipilih Tuhan Allah untuk menggantikan Raja Daud. Mari kita lihat bagaimana peran dan perjuangan Batsheba untuk menjadi ibu suri kerajaan. Ya, intinya di sini. Batsheba mengingatkan raja akan janji yang telah diucapkan kepadanya dan yang diteguhkan dengan sumpah. Jadi dengan dilema tadi dan dengan perantaraan Nabi Nathan, dia bisa mengetahui bahwa Adonia itu akan menjadi raja diam-diam gitu. Tetapi dengan Nabi Nathan memberitahu dia, dan dia bisa dengan teguh menghadap Raja Daud untuk mengingatkan akan janji yang diucapkan. Itu kelihatannya gampang ya. Tapi kalau mungkin kita yang menjalani sebagai Batsheba itu tidak gampang. Karena Adonia itu juga anaknya Daud. Kan sama-sama anaknya. Begitu ya. Jadi gimana Batsheba dengan Hagit, ibunya Adonia? Kalau kita nggak tahu ya, kalau dulu zaman dulu gimana adatnya. Kalau kita orang Indonesia kan, apalagi orang Jawa, sungkan banget gitu ya, rebutan tahta misalnya seperti itu. Kita bayangkan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi inilah peran dan perjuangan Batsheba. Yang kedua, Batsheba memberitahu raja tentang upaya Adonia yang tidak diketahui Raja Daud. Adonia menentang janji raja untuk masa depannya. Batsheba mengatakan kepada Daud siapa saja tamu undangan Adonia dan siapa saja yang berpihak padanya, tetapi Salomo tidak diundang. Ini jelas menunjukkan bahwa Adonia memandang Salomo sebagai seterunya, sebagai musuhnya. Kalau dia baik-baik, kenapa Salomo nggak dipanggil? Kenapa Batsheba Nabi Nathan nggak dipanggil? Jadi ini menunjukkan bahwa memang mereka bukan orang yang berpihak kepada Adonia, dan memang Adonia juga menganggap mereka itu musuhnya dan berniat melemahkannya. Dengan tidak diundangnya Salomo bukan karena Adonia lupa atau khilaf, melainkan
sebuah penghinaan terhadap penetapan dirinya sebagai pewaris tahta. Kemudian selanjutnya Batsheba memohon bahwa kuasa ada di tangan Daud untuk menumpas kejahatan ini. Jadi kan dia raja itu kuasanya luar biasa. Raja ngomong ini, raja ngomong itu gitu ya. Jadi sampai istrinya aja harus sujud menyembah gitu ya. Itu kuasanya luar biasa. Jadi kuasa itu ada di tangan Daud untuk menumpas rencana dari Adonia. Titah Daud akan menjadi sabda ilahi dan hukum bagi mereka dan menjadi sesuatu yang diharapkan Israel dan akan mengakhiri pertentangan yang terjadi serta membatalkan segala tuntutan Adonia secara tuntas. Jadi kalau Daud berkata sudah seperti tadi yang dikatakan oleh Daud kepada Batsheba, itulah yang akan terjadi dan Adonia nggak akan berani. Kemudian Batsheba menunjukkan bahaya yang akan segera menimpa dirinya serta anaknya. Itulah juga merupakan peran dan perjuangan. Kalau Adonia naik menjadi raja, nanti dia disalahkan, dia nasibnya gimana nggak tahu nih. Karena memang Adonia menganggap dia musuhnya dan mereka memang seperti jadi sama saudara karena beda ibu, jadi ya mungkin nggak akur gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin nggak akur. Jadi Batsheba menunjukkan bahaya yang segera menimpa dirinya serta anaknya andai kata perkara ini tidak diselesaikan semasa Daud masih hidup. Kalau Daud sudah mati, ya udah nggak ada yang menyelesaikan. Seandainya Adonia berhasil merebut tahta kerajaan, ia tidak akan memperlakukan Salomo dengan adil. Dibunuh ya kali ya, kemungkinan. Batsheba dengan sikap yang sangat menyenangkan hati raja, dia berlutut dengan mukanya sampai ke tanah, sujud menyembah kepada raja. Setelah dia menerima jaminan akan apa yang dijanjikan oleh Raja Daud. Dia sampai merendahkan diri seperti itu, dia hati-hati kepada raja supaya raja berkenan kepadanya. Sampai seperti Allah ya, sujud menyembah sampai mukanya ke tanah, luar biasa. Merendahkan diri benar-benar supaya Daud bisa melihat akan hati dari Batsheba. Kemudian selanjutnya Batsheba mendoakan kesehatan raja. Jadi dia tidak hanya menuntut akan haknya, akan janjinya, untuk kepentingan dirinya dan anaknya, tidak hanya itu. Tetapi Batsheba mendoakan kesehatan raja dengan sepenuh hati. Di ayat 31 bagian akhir, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Jadi dia berdoa walaupun dia tahu Daud kondisinya sudah seperti itu. Tetapi dia berdoa agar rajanya itu hidup selama-lamanya, sekiranya itu mungkin, untuk memperelok mahkota kerajaan dan menjadi berkat bagi rakyatnya. Berarti Batsheba kan bukan orang yang egois. Jadi dia mendoakan Raja Daud untuk tetap sehat, bisa sembuh, bisa melanjutkan tahtanya, begitu. Walaupun dia sudah mengatakan bahwa nanti penggantinya Salomo. Tapi kalau Raja Daud tetap hidup kan Salomo tidak bisa naik. Dia janji akan, ya nanti penggantinya pasti Salomo. Tetapi Batsheba dengan rendah hati, dia sudah merendahkan diri, dia rendah hati, dia mendoakan Raja Daud. Padahal sesungguhnya kalau mendoakan Raja Daud itu dia, maksudnya keberuntungan dia untuk menjadi ibu suri kerajaan itu kan enggak waktu itu. Jadi masih nanti enggak tahu itu sampai kapan kalau Daud sehat. Kalau Daud tidak meninggal. Jadi mengulur waktu lebih lama lagi kan. Tetapi Batsheba tidak memikirkan itu. Dia memikirkan kesehatan bagi Daud. Dan seharusnya kita juga belajar orang-orang yang berjasa dalam hidup kita doakan untuk umur panjang, meskipun hal itu menunda keuntungan bagi diri kita sendiri. Ya ini seperti Batsheba. Kalau Daud umurnya panjang kan dia
untuk menjadi ibu suri akan tertunda, tetapi Batsheba tidak melihat itu. Itulah peran dan perjuangan seorang Batsheba dalam mewujudkan janji Tuhan sehingga dia menjadi ibu suri kerajaan Israel. Dan kita melihat bagaimana luar biasanya dari keturunan Salomo semuanya itu menjadi raja di Yehuda. Ini saya yang dikasih ibuku Pak Edi, tebelnya segini. Saya suruh melihat keturunan dari Daud ke Salomo ya. Ya, itulah keturunan dari Salomo itu semuanya. Jadi Salomo punya anak Rehabiam, punya anak Abiam, punya anak Asa, punya anak Yosafat, punya anak Yoram, punya anak Ahasia, punya anak Atalia, punya anak Yoas, punya anak Amasya, kemudian Asarya, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Ya, itu semua keturunannya. Jadi anak-anak begitu. Tetapi raja-raja di Israel itu bukan keturunan raja. Setelah Salomo kan Rehabiam dan Yerobeam. Ternyata Yerobeam itu bukan anak raja. Dia pegawai Salomo. Setelah Yerobeam punya anak namanya Abia, tetapi sakit terus mati. Kemudian Yerobeam punya anak yang lain namanya Nadab, dibunuh oleh Baesa bin Ahia. Dan dia tidak naik tahta menjadi raja. Kemudian dari Baesa bin Ahia ia membunuh semua keluarga Yerobeam. Tidak ada yang tersisa. Jadi beda ternyata setelah saya tahu bukunya yang setebel itu. Iya, Pak Edi bilang ini dibaca keturunan Salomo itu semua raja. Saya ya kalau kita baca raja-raja ya, oh ya raja gitu ya, nggak ngurutin maksudnya gitu. Tetapi setelah melihat betul-betul luar biasa. Inilah rancangan Tuhan buat Salomo, buat Daud, Salomo dan keturunannya, dan disitulah lahirlah Yesus Juru Selamat kita. Kembali kepada Batsheba, seorang perempuan, seorang ibu yang berani dan penuh perjuangan untuk mewujudkan misi Allah untuk bangsa yang dikasihinya, meskipun dia mengawali sejarahnya dengan suatu peran yang buruk, tetapi oleh anugerah Allah, dia menjadi istri Raja Israel yang terbesar, dan dia menjadi ibu suri dari raja yang paling bijaksana dan paling kaya, yaitu Salomo, dan menjadi salah satu nenek moyang juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Ya, ibu-ibu, tapi nanti terus jangan kita jadi Batsheba, terus kita mandi di halaman gitu ya. Kita ndak dilihat raja ditangkap sama Pak RT nanti. Iya, kita belajarnya yang baik-baik aja dari Batsheba ya. Walaupun memang banyak orang yang menyalahkan Daud gitu ya. Tadinya saya juga gini, Batsheba kenapa salah, kan dia mandi aja, Daud aja yang istilahnya yang berdosa seperti Adam dan Hawa kan. Yang disalahkan Hawanya. Kan Adam kan diberitahu Hawa. Kenapa Hawa makan buah dan memberikan kepada Adam ya? Ya itulah. Kalau dibahas jadi lama, nanti sama Pak Edi aja kalau bahas itu. Ya, yang pasti. Ya, itulah ibu-ibu yang kita pelajari dari Batsheba, dari perilaku yang buruk kita tinggalkan, dan apa yang baik itulah yang kita teladani dan lakukan. Oleh anugerah Allah kita melakukan peran kita masing-masing dengan berani dan terus berjuang untuk mewujudkan misi Allah dalam hidup keturunan kita. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Diaken Juliana.
Ya, terima kasih Bu Rita yang sudah memberkati kita di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini di Koper ya. Kalau cerita mengenai Alkitab, biasanya saya tuh kalau seperti yang diceritain ini ya, sore kerajaan itu, saya bisa flashback kalau saya tuh nonton film-film tentang kerajaan gitu ya. Saya bayangin juga Betseba jadi suri kerajaan ini, jadi saya berpikirannya tuh kerajaan seperti apa, terus anaknya apa. Kalau melihat cerita-cerita dari film Korea atau Chinese itu, biasanya kan memang ada cerita-cerita ini rajanya siapa, anaknya gimana, yang ini, anak yang ini kayaknya bermusuhan untuk cari tahta, keturunan gitu ya, berebut-rebut gitu. Jadi agak seru, jadi kalau mengupas Alkitab tuh saya berpikir, wah ini seperti itu kira-kira ya gitu. Jadi kalau dibikin film mungkin bisa berseri itu, berminggu-minggu seperti film ya. Puji Tuhan, kita diberkati melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita juga ya. Saya membagi untuk doa-doa pada sore hari ini menurut ibu-ibu berulang tahun ya. Jadi kalau yang berulang tahun bulan Januari atau Februari, kita mendoakan untuk firman Tuhan hari ini. Ya, untuk yang berdoa untuk teman-teman GKMI yang sudah lansia, ya supaya diberikan kesehatan, kekuatan, meskipun keterbatasan fisik ya, tetap diberikan kesehatan yang baik. Itu yang bulan Maret April ya. Ibu-ibu yang berulang tahun Maret April mendoakan itu. Ya, yang bulan Mei Juni mendoakan untuk ibu-ibu Koper supaya diberikan kesehatan yang baik juga dan menjadi ibu dan istri yang bijaksana, ya, menjadi penolong suami dan keluarga. Ya, itu yang Mei Juni. Kalau yang bulan Juli Agustus berdoa untuk komisi-komisi yang ada di GKMI, ya, persekutuan dan kegiatannya bisa menjadi berkat dan memberkati orang lain. Terus selanjutnya untuk yang September Oktober berdoa untuk Pendeta Edi beserta keluarga. Terus berdoa untuk Saudara Nikolas, Evangelis Yonatan dalam pelayanannya di gereja kita ya, agar mereka juga diberikan kesehatan yang baik dan dapat melayani dan menjadi berkat bagi kita semuanya dan diberkati juga ya. Itu yang September Oktober. Sedangkan yang November, Desember berdoa untuk teman-teman yang sakit, Ibu Inggriani, Ibu Sunaryati, Ibu Suraji, ya ini ibu-ibu ya, supaya diberikan pemulihan ya, kesembuhan yang sakit ya. Sekaligus untuk bangsa dan negara agar masih terus terjaga toleransi beragama ya, dan keamanan, kedamaian semakin dirasakan di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Ya, itu ya ibu-ibu ya, semua pasti ada bulan-bulan yang berulang tahun kan ya. Jadi nanti kita doakan itu nanti tetap tampil di situ ya, pas kita nanti berdoa sama-sama. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan dengan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Kita akan nyanyikan bersama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiri
bersama-sama, nanti doa penutup akan ditutup oleh Ibu Rita. Inilah doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan mengerti setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu dan gereja-Mu serta bangsa kami. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami saat ini Tuhan bersyukur untuk Komisi Perempuan yang sudah berlangsung. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu, kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami, untuk kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang berperan dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami melakukan peran kami masing-masing dengan pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan yang memampukan kami. Kami boleh melihat akan rencana Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat rancangan-rancangan Tuhan. Kiranya kami peka terhadap suara Tuhan, terhadap kehendak Tuhan, sehingga kami boleh selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami mengerti, kami boleh mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, menjadi generasi-generasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi generasi penerus kami pengharapan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang melayani pada sore hari ini. Berdoa untuk Diakon Juliana, untuk Saudara Nikolas, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam pelayanan hari ini, kiranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terus perlengkapi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam segala talenta yang Tuhan percayakan. Tuhan yang memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Kami juga bersyukur untuk Ibu Indriati yang sudah mempersiapkan hidangan buat kami semua yang ada di gereja. Tuhan yang memberkati Bu Indriati berlimpah-limpah di dalam segala segi kehidupannya. Tuhan juga berkati hidangan makanan yang akan kami nikmati. Tuhan yang menyucikan sehingga boleh menjadikan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan operasi dari Bu Sunariati. Kiranya Tuhan yang sudah menentukan waktu yang terbaik untuk operasi Bu Sunariati. Kami percaya Tuhan terus memimpin Bu Sunariati, berikan damai sejahtera untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang melakukan yang terbaik untuk Ibu Sunariati. Kami juga berdoa untuk kaki Oma Dani yang bengkak. Kami tidak tahu apa yang terjadi penyebab dari kaki ini. Kiranya Tuhan nanti hari Sabtu yang menolong dokter yang akan mengobati, berikan hikmat sehingga dokter boleh mengerti dan mengobati dengan tepat, dan sehingga Oma Dani boleh sembuh. Kiranya Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja untuk Oma Dani. Kami juga berdoa untuk Bu Lucy yang sampai saat ini masih batuk-batuk. Kiranya kuasa Tuhan yang menjamah Bu Lucy ya Tuhan, sehingga batuk ini boleh disembuhkan. Bu Lucy boleh kembali melayani Tuhan, boleh kembali hadir di gereja bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra yang saat ini juga sakit. Kami percaya kuasa Tuhan yang juga bekerja untuk Pak Hendra. Kiranya untuk para dokter yang menangani, kiranya Tuhan berikan hikmat untuk obat-obat dan peralatan, semua disucikan Tuhan untuk kesembuhan Pak Hendra. Kami menyerahkan Pak Hendra ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan
kekuatan di dalam tubuhnya sehingga Pak Hendra boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera buat Pak Hendra. Kami juga berdoa untuk Pak Kasyanto. Terima kasih Tuhan yang sudah memimpin dari operasinya, dan saat ini Pak Kasyanto sudah pindah ke kamar biasa, dan kami percaya ketika Tuhan sudah memimpin operasi sampai dengan saat ini, Tuhan juga akan terus melakukan mujizat-Mu untuk Pak Kasyanto dan boleh disembuhkan dengan sempurna. Tuhan cukupkan dari semua yang dibutuhkan ya Tuhan. Kami juga bersyukur sore hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang sucikan dan kuduskan persembahan kami sehingga kami diberikan hikmat khususnya untuk pengurus untuk mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh ibu-ibu yang hadir, baik yang di gereja maupun yang mengikuti secara online. Tuhan mengerti segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang menjawab dari segala hal, doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Engkau yang tahu segala hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha kasih, dan Engkau Allah maha kuasa yang sanggup melakukan segala perkara, memberikan 1001 jalan bagi setiap masalah yang mungkin mereka hadapi. Bagi kami yang bersyukur dengan keadaan kami yang nyaman, kiranya kami boleh terus bersyukur, bersuka cita kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang membuat segala sesuatu dan Tuhan yang mengizinkan untuk kami berada di zona nyaman. Kami berada dalam keadaan yang baik. Kami harus bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan buat setiap kami. Dan kami tidak menjauh dari Tuhan ketika hidup kami nyaman, ketika hidup kami baik dalam keadaan yang tidak kekurangan, dalam keadaan yang sehat. Kami tetap mau dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibu-ibu yang hadir sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka, Tuhan yang terus membimbing mereka, Tuhan yang terus menuntun mereka, sehingga hidup kami semua boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami di hadapan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Ya, amin.